Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama kami berdua. Saya Fatir dan ini istri saya, Emma. Welcome back again. Oke guys, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang video nih. Asip Ali? Bukan. Asip Ali pula. Iya, saya juga Asip Ali ya. Iya kan? Kok kita jadi ngebahas Asip Ali? Kita mau bahas itu dari India. Ya, itu dari India. Malaysia. Dia mencari cinta ke Indonesia. Dari Malaysia ada kayak mencari cinta ke Indonesia. Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Nanti kita baca. Saya juga membuka lowongan ya kalau mau kalian jadi istri kedua saya yang dari Malaysia ya. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Komentar kat bawah guys. Kalau ada yang mau. Mungkin bapak-bapak ada yang mau sama saya. Nah, langsung aja nih di video kali ini kita akan bacakan tajuknya, yaitu apa nih tajuknya sayang? Culture Shock di Malaysia, bikin shock. Pengalaman tinggal di Malaysia selama 5 tahun. Waduh. Wow, 5 tahun, kita setahun sehari aja belum pernah tinggal di sana ya. Aduh, alhamdulillah. Tapi ya, kasihan deh lo. Oke guys, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semuanya padamkan dulu subscribe dan jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma aja. Oke geng, langsung aja nih kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3 play. Yang mengenai culture shock berdasarkan pengalaman aku selama tinggal di Malaysia kurang lebih 5 tahun. Wow, yang pertama lamanya adalah bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia memang nggak terlalu jauh berbeda. Jadi meskipun orang Malaysia itu ngomong apa, kita masih bisa tahu lah sedikit, meskipun ada kata-kata yang memang jauh berbeda, atau misalkan kita tahu kata itu tapi ternyata ketika kita di Malaysia kita terapin itu artinya berbeda. Contohnya pusing. Kalau di Malaysia pusing itu artinya putar balik. Kalau kita misalkan naik kendaraan. Nah, adik makanya adik pusing jangan putar balik. Adik jangan sok tahu tapi nggak tahu adik kan. Pusing itu pusing apa? Itu jalan-jalan pusing-pusing. Kepala kita pusing kan kalau tempat kita kan. Pening, sakit kepala lebih depannya kan. Tapi kalau kat Malaysia pusing tuh beda. Putar balik ya? Iya, pusing kiri, pusing kanan. Pusing-pusing. Pusing-pusing. Putar-putar. Iya. Nah, jadi lagi nih, play. Kita mau putar balik, kita nyebutnya pusing. Kemudian kereta. Kalau kereta itu di sini artinya mobil. Jadi, menyebut mobil kita biasanya kereta. Sedangkan kalau di Indonesia kereta itu kan train ya. Kemudian tandas. Kalau di sini kita nyebut toilet itu tandas. Terus kalau kita mau ngomong, kita mau jalan-jalan itu biasanya kita ngomongnya kita mau makan angin. Terus kalau nonton bioskop di sini tuh nyebutnya bukan nonton bioskop atau sinema ya. Kita nyebutnya nonton tengok wayang. Tengok wayang. Aku mikirnya kalau nonton wayang atau tengok wayang tuh wayang yang kesenian Jawa. Aku pikir ya wayangnya gitu. Maksudnya wayang tuh bioskop. Terus di situ biasanya ketika ngomong itu agak dimix sama bahasa Inggris, bukan sok-sokan, tapi memang gitu sama logatnya. Nah, macam emang orang Malaysia tuh kalau ngomong banyak Inggrisnya. Ya betul, macam kayak kita ini. Kita kalau misalkan di Aceh kan, di Aceh kalau zaman dulu itu sekitar tahun 2016, 2015, abang sering dengar setiap orang Aceh itu ngomong bahasa Indonesia udah dibilang sok-sokan Indonesia, iya kan? Tapi sekarang udah hampir semuanya. Kadang-kadang Aceh ngomongnya campur juga bahasa Indonesia, nggak ada lagi, udah jarang ya yang ngomong sok-sok Indonesia, nggak ada lagi sekarang kan. Nah begitu juga di Malaysia kan, orang ini kan bukan sok-sokan, emang begitu caranya ya. Iya, bukan begitu caranya, maksudnya emang itu bahasanya. Ya betul. Nah, tapi bagus loh, bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Jadi semua orang tahu ya. Anak-anak budak kecil pun nanti kalau keluar negeri lebih cepat paham ya. Cepat paham dan lebih, maksudnya lebih mengerti tentang bahasa, dan itu maksudnya lebih memudahkan mereka keluar negeri. Betul. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Kalau kita harus anak kita harus pergi les dulu nanti. Ya, ilut lampu nanti kayak adik. Bukan, jangan ikut mamanya. Mamanya ilut lampu, makanya nggak bisa bahasa Inggris. Oke, lanjut lagi nih, play. Ketara banget kayak kalau kalian nonton di film Upin Ipin ya kurang lebih kayak gitulah logatnya. Iya, banyak bahasa Yang Inggrisnya. kedua itu adalah perbedaan waktu. Kalau perbedaan waktu Indonesia sama Malaysia itu kurang lebih 1 jam untuk yang Indonesia bagian tengah ya. Kemudian kalau misalkan di Indonesia itu jam 6 itu udah memasuki waktu sholat maghrib dan sudah gelap langitnya. Sedangkan kalau di sini biasanya itu jam 6 itu orang-orang baru mulai keluar untuk jogging, jalan-jalan sore, pergi ke taman, santai-santai sambil makan di pinggir danau atau pinggir sungai. Sedangkan untuk
waktu sholat maghribnya itu di sini tuh hampir jam 7:30 baru sholat maghrib. Jadi langitnya itu mulai gelap itu sekitar jam 7:15 sampai 7:30 itu baru mulai gelap gitu. Kemudian yang ketiga di sini tuh serba self service. Contohnya kayak bensin, kalau kita isi sendiri itu biasanya kita isi sendiri, nggak ada pegawai yang ngisiin bensin. Jadi kita drop mobil kita di stasiun di isian bensin itu. Habis itu kita biasanya itu ada nomornya, ada 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita drop mobil kita di pom bensin nomor 4, terus kita datang ke counter, kita sebutin di nomor 4, kita isi misalkan 50 ringgit, habis itu kita balik lagi ke tempat mobil kita, baru kita isi bensin sendiri. Atau kalau di situ udah bisa untuk menggunakan kartu debit, kita biasanya tinggal masukin kartu, terus tulis jumlah nominal yang kita mau isi, habis itu kita isi deh sendiri. Terus yang kedua itu laundry. Di sini itu mayoritas laundry itu self service ya, atau di sini sebutnya dobi layan diri. Dobi, betul. Banyak banget cuci sendiri ya. Iya. Bertebaran di mana-mana dobi itu jarak berapa ratus meter pasti ada dobi. Ada. Dan nah, bentar. Ini kalau misalkan usaha laundry ataupun dobi macam nih dibuka ke tempat kita di Aceh. Nggak ada yang pergi ya? Nggak ada yang pergi kayaknya, karena kan kalau misalkan ini ngapain kita pergi di dobi itu, harus kita nyuci sendiri. Mending kita beli dobinya, kita nyuci di rumah aja. Mesinnya. Kalau orang kita itu biasanya bawa ke laundry itu tunggu 2 hari, besok udah siap dicuci, siap digosok ya, tinggal pakai. Iya betul. Oke, lanjut lagi nih, Play. Aku pernah juga sih nemuin laundry yang kayak di Indonesia yang dilayanin sama orang gitu. Cuma itu jarang banget, kayaknya cuma 1-2 yang pernah aku lihat. Tapi mayoritas di sini laundrynya self service. Jadi kita datang, terus kita tukar uang, habis itu tukar uang jadi koin. Nah, koinnya itu yang kita pakai untuk kita masukin di mesin cucinya. Biasanya itu harganya tuh udah include sama deterjen plus pewanginya. Dan itu biasanya dihitung kayak per kiloan, range 5 sampai 10 kilo sekian, 10 sampai 15 kilo sekian gitu. Benar. Terus apalagi ya yang self service. 2000 years later. Refill minuman. Kalau refill minuman itu memang banyak banget di sini. Tiap berapa meter pasti ada kayak refill untuk aqua, untuk galon, bisa untuk yang ukuran kecil, sedang, atau yang galon besar itu ada. Jadi tinggal masukin koin, biasanya 10 sen, 20 sen, 50 sen, sampai 1 ringgit. Tinggal masukin, habis itu kita pencet, udah deh keluar isi airnya. Jadi kalau misalkan tempat isi air itu lebih 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 diimpikan semua orang. Bahkan kalau tempat kita ada ya. Kalau bahkan tempat kita ada itu, jangan dobi kan, dobi misalkan kayak kita kan lebih memilih orang kita dilayani kan. Tapi kalau macam ini nggak perlu dilayani juga tak apa nih kan. Iya, pasti kita bakalan ke situ juga. Iya benar, karena kan apalagi kan murah kayak, lagi. Bukan masalah murahnya, masalahnya kayak kami nih kadang keluarnya jam 10 malam, jam 12 malam. Karena kami banyak editan videonya, banyak pekerjaannya, jadi pas keluar malam-malam sudah tutup toko air isi ulangnya. Betul. Jadi kalau kayak gini kita nggak usah nggak ada tutup ya. Nggak ada perlu orang ya. Macam ATM ini ya. Macam kita misalkan mau narik uang 24 jam. Begitu juga dengan isi air ulang macam nih 24 jam. Ya. Iyalah, mantul kan? Ada tempat kita ya. Iya, andai aja ya. Nanti kita buat ya. Nah, cuma wacana. Oke guys. Nah, guys, itu aja nih video hari ini. Bagi ke orang semua macam mana nih? Culture shock apa saja yang bikin culture shock? Makanya pergi bahasa Inggris. Jadi guys, culture shock apa? Culture shock. Culture shock. Nah, jadi guys, culture shock apa aja? Ya udah dia aja yang ngomong. Apa? Adoma. Nah, jadi guys, bagi teman-teman semuanya, jangan lupa korang sharing juga di kolom komentar apa yang bikin kalian, maksudnya rasanya beda sekali ya. Bahkan cuma seberang ya di Malaysia tuh udah beda kayak misalkan dobi, laundry. Ya, padahal belum jauh kan, belum ke Belanda, ke Jepang kan. Kalau di sana beda lagi, udahlah kita kalau ke sana duduk aja dia. Kalau ngomong kita nggak ngerti ya. Iyalah, udah diam aja kan. Tapi kalau di Malaysia, orang ngomong kita masih paham. Masih paham ya, benar. Karena kan kita ini serumpun ya. Nah, oke geng, dan satu pesan saya buat teman-teman semuanya, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Bisa fatir. Bye.